Ya. Anda waras, Kiai. Gila kamu. Kamu waras. Gila, kamu edan kamu. Lah ya kamu yang edan kamu. Kamu yang edan. Sinting kamu. Aduh, sinting kamu itu. Ini anak kamu dinasihatin yang benar. Saya udah nasihatin atau kamu yang sinting. Ini urusan saya. Lah, jangan mentang-mentang Anda punya nama besar di sini ya. Jangan mentang-mentang Anda orang semuanya garing di sini ya. Anda pelakuan anak Anda itu gila. Ini pengetahuan saya. Tutup Pak, prakteknya tutup. Praktek apa kayak gitu? Nggak bisa Pak, ini urusan saya. Sekarang sudah urusan saya. Ada apapun juga tanggung jawab ini. Bisa nasihatin Pak anaknya yang baik. Saya kesini datang atas nama ada artis dari Jakarta Pak. Nih, berobat sama dia. Minta sukses, ratusan juta. Dia nggak sukses Pak, malah hancur. Ambil lagi dia. Balikin uangnya sini. Nggak bisa Pak. Balikin uang. Uang sudah datang. Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah perjuangan Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah ketika Kang Ujang berusaha menyadarkan Kiai Jibril, seorang kiai besar pemilik pondok pesantren. Anaknya yang bernama Gus Umar telah berbuat menyimpang dengan berpraktek perdukunan, juga sering bermain dengan banyak perempuan. Kang Ujang meminta sang kiai agar menyadarkan putranya tersebut. Akan tetapi Kiai Jibril malah marah atas permintaan mulia dari Kang Ujang Bustomi. Bahkan dia malah ingin menghajar Kang Ujang. Lalu apa yang akan terjadi dengan misi Kang Ujang untuk menyadarkan sang kiai dan putranya yang tersesat itu? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Seperti yang telah kita saksikan kisah di video sebelumnya, bahwa Kang Ujang Bustomi mendapatkan sebuah cerita memiris hati tentang Ustadz Umar, seorang anak kiai besar yang melakukan praktek ilmu sesat perdukunan. Warga tersebut bercerita, Ustadz Umar adalah putra dari Kiai Jibril yang memiliki pesantren cukup terkenal di daerahnya. Dan dengan nama besar yang disandang oleh ayahandanya, Gus Umar mengenalkan dirinya sebagai orang yang hebat, yang bisa membantu permasalahan orang-orang yang datang kepadanya. Bahkan dia juga mengaku bisa membantu menyembuhkan banyak macam penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter medis. Dan karena punya nasab kiai besar itulah Gus Umar kemudian mudah untuk dikenal banyak masyarakat. Bahkan, banyak yang kemudian datang untuk meminta bantuan kepadanya. Awalnya Gus Umar ini diketahui sepertinya memang mampu membantu menyelesaikan permasalahan para pasiennya. Sehingga banyak yang akhirnya percaya dan pasiennya pun kemudian datang dari mana-mana. Termasuk juga para artis yang ingin bisa lebih tenar profesinya. Dan sebab itu pula, dia kemudian mengajak para santrinya untuk membantu praktek pengobatannya itu. Akan tetapi, setelah beberapa waktu berlalu, hal-hal menyimpang itu kemudian sering terdengar dalam praktek dari Gus Umar ini. Ada banyak pasien yang bercerita bahwa Gus Umar sepertinya telah melakukan praktek perdukunan. Dia melayani orang-orang yang minta pengasihan, penglarisan, ilmu pelet, bahkan hingga melakukan kirim santet. Dan berjalannya waktu, Gus Umar kemudian dikenal sebagai ustadznya para artis.
karena banyak artis perempuan yang kemudian sering datang kepadanya. Dan dari banyak artis itu, tidak sedikit yang kemudian dijadikan sebagai istri simpanannya. Sehingga kemudian dicurigai, praktek Gus Umar dan para santrinya itu sebenarnya hanyalah praktek perdukunan yang menyesatkan. Sebab itulah sang warga itu kemudian datang dan bercerita kepada Kang Ujang Bustomi. Dia berharap Kang Ujang bisa membongkar praktek sesat dari Gus Umar dan para santrinya itu. Dan mendengar cerita dari warga tersebut, Kang Ujang pun menjadi merasa sangat penasaran. Benarkah seorang putra dari kiai besar melakukan perbuatan yang melanggar ajaran agama? Apalagi, Gus Umar ini juga dikenal sebagai seorang ustadz yang memiliki banyak santri. Maka datanglah Kang Ujang Bustomi ke tempat praktek pengobatan dari Gus Umar ini. Kang Ujang ingin bertabayun, juga untuk mencari tahu kebenaran dari cerita warga tersebut. Dan ketika Kang Ujang bertemu Gus Umar dan para santrinya, Kang Ujang menjadi yakin sepertinya cerita itu adalah benar adanya. Gus Umar sang ustadz itu terlihat melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Dengan gayanya yang sombong, dia menyandar terlentang di kursi dengan dipijit seorang perempuan muda yang dia akui sebagai calon istrinya. Juga beberapa santrinya sepertinya melakukan perbuatan yang tidak jauh berbeda. Dengan mengaku sebagai seorang vlogger dari Jakarta, Kang Ujang pun mencoba untuk menyampaikan tujuannya. Kang Ujang berkata, bahwa benarkah Gus Umar adalah anak dari Kiai Jibril yang memiliki pesantren besar itu? Juga benarkah Gus Umar bisa menyelesaikan setiap masalah seseorang yang minta bantuan kepadanya? Dengan gayanya yang angkuh, Gus Umar pun membenarkan perkataan dari Kang Ujang Bustomi, bahwa dia memang adalah putra dari Kiai Jibril yang terkenal itu. Dan dia juga bisa membantu semua permasalahan dari pasiennya, jika mereka bersedia menuruti sesuai yang dikehendakinya. Juga benarkah Gus Umar bisa membantu memberikan pengasihan, pengelarisan, pelet, hingga kirim santet, tanya Kang Ujang lagi. Gus Umar pun juga membenarkan perkataan dari Kang Ujang. Bahkan dia kemudian juga mengatakan, bahwa telah sangat banyak orang yang datang minta bantuan kepadanya. Termasuk para artis ibu kota yang cukup terkenal itu. Mereka biasa meminta pengelarisan dan pengasihan, dan Gus Umar selalu bisa membantu menyukseskan urusan mereka semuanya. Mengapa Gus Umar yang adalah seorang ustadz melakukan praktek yang demikian? Bukankah hal tersebut adalah perbuatan perdukunan yang menyesatkan? Dan mengapa pula Gus Umar juga biasa berhubungan dengan perempuan muda yang sebenarnya bukan istrinya? Mendengar pertanyaan Kang Ujang yang demikian, terlihat Gus Umar menjadi emosi. Gus Umar berkata, "Siapakah Kang Ujang sehingga berani berkata demikian di hadapannya? Hal tersebut adalah urusan pribadinya." Gus Umar meminta Kang Ujang agar tidak mengatakan buruk kepada pekerjaannya. Sebab jika melakukan itu, Gus Umar akan menghajarnya seperti halnya yang dilakukannya kepada Ujang Bustomi dari Cirebon. Mendengar perkataan Gus Umar yang demikian, Kang Ujang pun menjadi cukup terkejut. Benarkah Ujang Bustomi dari Cirebon itu pernah datang kepadanya? Di saat itulah Gus Umar dan para santrinya itu bercerita, bahwa pernah datang orang yang mengaku Ujang Bustomi dari Cirebon yang ingin menghentikan pekerjaannya. Akan tetapi, Ujang Bustomi itu kemudian dihajar Gus Umar, dan bahkan dia diinjak-injak kepalanya. Sejak saat itulah tidak ada lagi yang berani mengatakan buruk kepada Gus Umar. Dan mendengar cerita yang demikian, Kang Ujang pun hanya tersenyum. Kang Ujang yakin, cerita Gus Umar itu hanyalah untuk menakut-nakutinya saja. Setelah itu Kang Ujang mencoba berkata untuk berpura-pura menyampaikan tujuannya. Bahwa sebenarnya dia adalah tukang ojek yang ingin berkonsultasi kepada Gus Umar. Kang Ujang ingin agar Gus Umar bisa menjadikannya sukses dari pekerjaannya sebagai tukang ojek itu. Mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian, terlihat Gus Umar merasa sangat tidak menyukainya. Mampukah Kang Ujang yang tukang ojek itu bisa memberikan mahar yang banyak, sehingga dia ingin berkonsultasi minta bantuan kepadanya?
Kang Ujang pun mengaku tidak bisa memberi mahar yang banyak kepada Gus Umar. Setelah itulah tiba-tiba Gus Umar berdiri dan berkata, bahwa jika tidak bisa memberi mahar yang banyak, dia meminta Kang Ujang agar tidak bertemu dan meminta bantuan kepadanya. Kang Ujang pun ikut berdiri melihat kesombongan dari Gus Umar. Kang Ujang juga berkata, bahwa sebenarnya dia datang adalah untuk menghentikan perbuatan sesatnya. Gus Umar pun menjadi lebih marah. Dan karena itulah pertarungan itu kemudian terjadi. Dengan dibantu seorang pengikutnya, Gus Umar melakukan duel hebat dengan Kang Ujang Bustomi. Dan karena merasa belum mampu mengalahkan Kang Ujang, dia kemudian kabur melarikan diri. Akan tetapi, tak lama kemudian, dia kembali datang dengan Kiai Jibril ayahnya. Ternyata dia melapor kepada sang ayah, bahwa ada orang asing yang tiba-tiba datang mengacak-acak pekerjaannya. Dan dia meminta sang ayah agar menyelesaikan masalah tersebut. Kang Ujang pun segera berkata kepada sang kiai besar itu, bahwa sebenarnya dia datang adalah untuk tujuan yang baik. Gus Umar telah melakukan praktek perdukunan menyesatkan dalam pengobatannya. Dia juga sering bermain dengan perempuan yang bukan istrinya. Sebab itu Kang Ujang ingin menasihatinya, agar tidak melakukan perbuatannya yang dilarang oleh Tuhan itu. Kiai Jibril ternyata malah menyalahkan Kang Ujang Bustomi. Bahkan dia mengatakan, seharusnya lah Kang Ujang tidak ikut campur urusan orang lain. Gus Umar adalah juga ustadz yang tahu agama. Dia sangat bisa untuk membedakan yang benar dan salah, dan biar dia sendiri yang mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Tuhan. Mengapakah Kiai Jibril berkata yang demikian? Bukankah sebagai seorang ayah dan kiai, dia harus mengajarkan kebaikan? Perbuatan Gus Umar dan para santrinya adalah perbuatan menyesatkan yang harus diluruskan. Itu lagi perempuan di belakang kamu. Kamu PHP mau dinikahin? Dan kamu. Emang dia mau dinikahin sama saya? Tuh, Kenapa? gila kan Kiai anaknya? Beneran gila, Pak. Kamu yang nekat. Pak Kiai, bisa nggak nasihatin anaknya? Kalau nggak bisa nasihatin, saya guyurin sama air kopi. Wah, kalau gitu Pak, ini nantang saya. Kiai Jibril ternyata terus berusaha membela putranya yang tersesat itu. Bahkan dia juga sangat marah. Karena menurutnya Kang Ujang telah ikut campur urusan keluarganya. Karena itu dia kemudian mengancam Kang Ujang Bustomi. Dia meminta Kang Ujang agar pergi. Karena kalau tidak maka dia akan menghajarnya. Kang Ujang yang memang sudah bertekad bulat itu pun tidak tinggal diam. Apapun yang terjadi, dia harus menghentikan perbuatan yang dilarang Tuhan itu. Sehingga akhirnya, pertarungan itu kemudian kembali terjadi. Kang Ujang mempersilahkan sang kiai jika ingin menghajarnya. Tapi yang pasti, Kang Ujanglah yang akan memberikan pelajaran kepada mereka.
Kang Ujang pun akhirnya bisa menghancurkan Kiai Jibril dan para santrinya. Termasuk juga Gus Umar, sang ustadz terlaknat itu. Dengan kekuatan ilmu hikmah hebat yang dimilikinya, Kang Ujang ngamuk, dan kemudian menghajar mereka. Sehingga akhirnya orang-orang menyimpang yang berlindung berkedok agama itu, kemudian mendapatkan ganjarannya. Tubuh mereka hancur lebur, dan kini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kang Ujang pun kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Kang Ujang ingin membakar makhluk-makhluk iblis yang bersemayam di dalam tubuhnya. Sehingga tak ayal, tubuh itu terlihat bergetar dan seperti menahan rasa sakit yang sangat hebat. Kang Ujang ingin memberikan pelajaran kepada mereka, agar mereka menjadi bertobat, dan kembali ke jalan yang diajarkan Tuhan Yang Maha Esa. Maka berakhirlah riwayat Gus Umar dan Kiai Jibril, keluarga pemilik pesantren yang berbuat menyimpang itu. Tentunya kisah ini bisa menjadikan pelajaran bagi semuanya, bahwa hendaknyalah manusia itu senantiasa menjalankan perintah dari Tuhannya. Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan, hanyalah untuk beribadah kepada Zat yang menciptakannya. Apalagi seseorang yang memiliki status sebagai ustadz ataupun kiai. Mereka adalah orang-orang yang dikenal memiliki pengetahuan ilmu agama yang suci. Seharusnya mereka senantiasa menyampaikan kebaikan, juga menjadi tauladan untuk menjalankan perintah Tuhan. Tidak membiarkan kemungkaran, apalagi mengajarkan kesesatan. Kisah Kiai Jibril dan Gus Umar itu adalah contoh yang nyata, bahwa di sekitar kita memang ada kejadian yang tidak seharusnya. Orang-orang sengaja ingin melakukan kemungkaran untuk menuruti hawa nafsunya, dan perbuatan bejat itu kemudian dibungkus dengan ritual suci agama. Akan tetapi, setiap perbuatan itu pasti ada masanya. Sepandai-pandai orang memendam bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Sehebat-hebatnya orang melakukan kejahatan, pasti akan bisa untuk dihancurkan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kang Ujang Bustomi. Atas kehendak dari Tuhan, Kang Ujang berhasil menghancurkan kesesatan dari Kiai Jibril dan putranya itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan tinggalkanlah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmat-Nya kepada kita semuanya.